once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. Gema kekalahan masih bergaung di Gorki Mageti, Magetan. Bagi tim voli putri Bank Jatim, arena Livoli Divisi Utama 2025 yang seharusnya menjadi panggung penobatan justru menjelma menjadi ladang penyesalan. Sebuah kanvas tempat kisah keperkasaan nyaris tertulis, namun terenggut dramatis di ambang pintu Grand Final. Beban ekspektasi publik yang tersandang pada bahu bintang utama, Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi pedang bermata dua. Ia menyalakan asa, namun pada saat yang sama ia menutupi kerapuhan yang sesungguhnya fundamental. Pelatih Bank Jatim Eko Waluyo yang berdiri di balik hiruk-pikuk sorotan dan gemuruh kekecewaan akhirnya membuka suara dengan kejujuran yang pahit. Dalam narasinya, kegagalan tim bukan sekadar anomali atau nasib buruk belaka, melainkan akumulasi dari penyakit mendasar yang telah lama menggerogoti fondasi tim. Biang kerok utama yang ia tunjuk bukan terletak pada performa sang bintang, yang bahkan sempat mencetak 20 poin di salah satu pertandingan, melainkan pada lini yang jauh lebih sederhana namun krusial, lini pertahanan dan kualitas servis. Kritik tajam terhadap ketergantungan berlebihan pada satu pemain memang mencuat, seolah skor Megawati menjadi hampa karena rekan-rekannya tak mampu menopang. Eko Waluyo menyadari sepenuhnya ironi tersebut. Melawan Petrokimia Gresik, kekalahan 1-3 menjadi penanda awal yang menyakitkan. Sang pelatih mengakui secara terang-terangan bahwa kelemahan mendasar timnya terletak pada penerimaan bola pertama atau receive dan service error. Dua elemen ini yang sering dianggap sebagai tulang punggung dalam permainan voli modern menjadi celah yang dieksploitasi lawan dengan kejam. Ketika receive goyah, setter kehilangan opsi variasi umpan yang secara langsung membatasi daya ledak Megawati dan serangan lain. Begitu pula dengan service error yang terjadi di momen-momen genting, hal itu bukan sekadar kehilangan 1 poin saja, melainkan transfer momentum psikologis secara gratis kepada lawan, memberikan mereka napas dan keberanian untuk menekan balik. Dalam duel-duel krusial, skenario ini terulang bak fragmen film yang terus diputar ulang. Pertarungan melawan TNI AU di babak penentuan Final Four menjadi epitom dari narasi kegagalan tersebut. Tekanan berlapis dari lawan yang cerdik membaca pola serangan Bank Jatim yang terpusat, ditambah dengan adaptasi strategi yang unggul, membuat anak asuh Eko Waluyo kehilangan pijakan. Sang pelatih melihat bahwa di tengah pusaran tekanan, timnya gagal menampilkan integrasi strategi yang matang. Strategi yang baik akan menjamin bahwa setiap pemain, terlepas dari hadirnya bintang, memiliki peran yang terdefinisi jelas dan mampu dieksekusi tanpa celah. Namun ketika Risi berulang kali gagal, strategi pun runtuh, menyisakan Megawati sendirian dalam perang serangan yang masif. Keputusan dramatis Eko Waluyo saat melawan Raja Wali Otusi di set kelima, yaitu memasukkan Megawati setelah sempat ditarik keluar, menjadi salah satu sorotan utama. Langkah ini meski dipandang publik sebagai taktik murni untuk mendulang angka, memiliki dimensi psikologis yang lebih dalam menurut pengakuan sang pelatih. Kehadiran Megawati si Megatron dengan aura bintang internasionalnya diyakini Eko sebagai suntikan stabilitas mental. Kehadirannya bukan hanya menambah kekuatan serangan, tapi juga menenangkan pemain lain, ujarnya. Ini adalah pengakuan halus bahwa tim yang mayoritas diisi pemain muda memiliki manajemen tekanan yang rapuh. Dalam set penentu yang penuh tekanan, Eko memilih untuk mengorbankan skema rotasi demi ketenangan batin tim, menggunakan sang bintang sebagai jangkar emosional. Keputusan itu membuahkan hasil. Bank Jatim unggul 3-2, namun keberhasilan itu seolah hanya menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Kekalahan menyakitkan 2-3 dari TNI AU yang mengunci kegagalan lolos ke Grand Final, akhirnya memaksa Eko Waluyo untuk mengeluarkan pengakuan kritis yang lebih mendalam. Di mata pelatih, kekalahan itu bukan hanya soal set yang hilang, tetapi representasi dari keharusan untuk membenahi hal-hal yang mendasar yang telah lama terabaikan. Ketergantungan berlebihan pada Megawati, meskipun dia adalah aset yang tak ternilai, telah membatasi fleksibilitas taktis tim. Ketika harapan diletakkan seluruhnya di pundak seorang penyelamat, beban psikologis tim secara keseluruhan menjadi tidak proporsional, dan pemain lain merasa nyaman untuk tidak mengambil resiko atau tanggung jawab sebesar yang seharusnya. Pelatih menyimpulkan kegagalan ini adalah pelajaran berharga, yang mencakup refleksi menyeluruh, mulai dari pola latihan yang perlu diubah, hingga evaluasi rotasi pemain yang harus lebih berani. Bank Jatim perlu bergerak melampaui fase Megawati sentris. Mereka harus membangun fondasi yang kokoh, di mana setiap pemain memiliki kualitas receive dan servis yang mumpuni, sehingga tim dapat bermain dengan variasi serangan yang tidak mudah dibaca lawan. Pertahanan dan servis adalah tulang punggung, dan kegagalan membentenginya akan selalu dieksploitasi, terutama di level turnamen sekelas Livoli Divisi Utama. Pada akhirnya, bagi Eko Waluyo dan Bank Jatim,
Jatim, narasi ini adalah sebuah catatan pilu di Magetan. Itu adalah kisah tentang tim yang memiliki berlian langka, namun lupa memoles kerangkanya. Tim yang punya bomber kelas dunia, namun lupa menambal kebocoran di kapal mereka. Kegagalan mencapai panggung puncak adalah cambuk keras, sebuah peringatan bahwa keindahan dan kemenangan dalam olahraga voli tidak hanya milik mereka yang memiliki nama besar, melainkan milik mereka yang siap untuk membangun fondasi yang tak tergoyahkan, dari pelayanan pertama yang presisi hingga smash terakhir yang mematikan. Bang Jatim kini dihadapkan pada refleksi serius, membenahi diri secara holistik atau kembali terperangkap dalam lingkaran ketergantungan yang tragis di musim kompetisi mendatang. Sebuah titik balik telah tercipta, kini tinggal menunggu apakah mereka mampu menggunakannya untuk lepas dari jerat kekecewaan.